Oke teman-teman, jadi tadi malam saya sudah penuhi permintaannya teman-teman sahabat Ijaki Production untuk survei langsung no cut, no edit. Edit sih, tapi edit skornya saja. Tapi no cut, tidak ada di cut. Artinya tidak ada cut antara eh, suara satu dengan suara dua dan suara tiga. Tidak cut. Jadi eh, karena sebelum-sebelumnya banyak yang protes bahwa ini settingan lah, ini disetting lah, ini diatur lah, ini paslonnya inilah, ini bayaran lah. Dan saya masih berani bertanggung jawab bahwa tidak ada yang bayar saya kecuali AdSense, kecuali YouTube. Itu pun kita belum gajian. Jadi eh, saya mau bikin part 2-nya lagi khusus video yang kami rekam tadi malam. Jadi kami merekam video tadi malam itu sekitar jam 12 lewat dan kami uploadnya sekitar kurang lebih jam 3-an lah. Jam 3-an kami upload dan alhamdulillah penontonnya sudah lebih 30.000 kalau tidak salah. Sudah lebih 30.000 dan saya mau review lagi komentarnya teman-teman. Apakah masih ada yang bilang settingan? Kalau masih ada yang bilang settingan, aduh, luar biasa memang mentalnya kalian. Tapi untuk sebelumnya minta tolong, video ini nanti di-share, di-subscribe juga. Untuk video-video saya sebelumnya minta tolong di-share supaya semua orang tahu bahwa kita tidak ada setting-settingan, supaya saling hujat, saling menjatuhkan dihilangkan. Jadi kita real setting, no setting-setting. Dan orang-orang di lapangan pun saya tidak tahu. Jadi lokasinya ini ada di Pasar Kalimbu. Kalau saya bisa jelaskan sedikit, Pasar Kalimbu itu adalah pasar hasil pertanian dari berbagai daerah. Lokasinya di Veteran Utara, antara Jalan Bandang dengan Jalan Veteran. Disitulah kalau orang sudah dari Sungguh Minasa akan ke sana di jam-jam 8 sampai subuh, jam 8 malam sampai subuh. Mereka sudah mulai di sana jam 8 malam sampai subuh, dan di sana tempat grosirnya juga kalau mau beli sayuran, mau beli bumbu kayak jahe, kayak daun bawang, eh, timun, pokoknya hasil pertanian dari kampung, kol, sawi, apa semua ada di sana dan dijual satu satu kantongan besar itu sekali jual, tidak ada ecer di sana. Jadi rata-rata yang saya temui kemarin di sana adalah pedagang-pedagang dan saya tidak setting, saya langsung tanya. Nah ini kita lihat review mulai dari sini. Kita review memang nih karena nanti kalau banyak sekali nih, ini komen sudah lumayan banyak nih. Jadi kita cari komen-komen yang aneh saja. Saya tim pilih Prabowo Gibran. Oke, Prabowo Gibran. Oke. Indonesia Timur harus bersatu demi IKN. Sepakat, saya sepakat dengan IKN. IKN itu luar biasa konsepnya dan tertata dengan bagus saya lihat, dan mengusung ya kota hijau lah. Jelas karena yang ditanya kebanyakan anak muda, coba emak tentunya hasilnya beda. Sumarni 9809. Saya enggak bisa atur di sana, yang datang harus emak-emak, yang datang harus kakek-kakek. Nah di sana notabene-nya pedagang. Saya tidak tahu apakah mereka sudah nikah, apakah mereka emak-emak atau kakek-kakek. Yang jelas di sana adalah pedagang-pedagang. Saya tidak bisa atur mereka untuk, woi, kau tidak boleh datang ke Kalimbu, kau tidak boleh ini karena kau masih muda. Yang datang ke Kalimbu hanya emak-emak. Saya tidak bisa begitu. Ya, itu pedagang-pedagang dari daerah dan bukan cuma dari Makassar, dari Jeneponto, Malino, Goa, Takalar, Endrekang, bahkan ada yang dari Polman, ada dari Luwu. Jadi random lah kalau di sana pedagang-pedagangnya.
Jadi Ibu Sumarni minta tolonglah, survei sendirilah. Kalau mau ayo kita sama-sama survei Ibu Sumarni. Ada teman saya juga namanya Sumarni. Pendukungnya Anies juga itu Ibu Sumarni teman saya. Mantap Pak Ragib, semoga ya, amin. Ini panjang sekali, saya malas baca. Benar, sejak mulanya kampanye Pilpres ini hatiku hanya terikat pada nomor satu. Tapi aku nih selektif sifatnya dan senantiasa membandingkan bagi menilai setiap calon. Wah, aduh baca sendiri lah ini. Panjang, malah saya baca ini. Tapi oke, saya hargai panjang ininya. Kok ujungnya Insya Allah 14 Februari ini coblos nomor 2 bagi menongkap perubahan untuk persatuan supaya Indonesia berkesempatan. Ujung-ujungnya pilih nomor 2, aneh. Saya kira pendukung nomor 1 tadi. Memang benar kan Allah itu kasih pemimpin yang terbaik, yaitu nomor 2 real. Semua pemimpin baik, tapi ada yang terbaik. Tapi bukan tentang pintar beretorika atau tidak pintar beretorika, tapi bagaimana dia visi misinya tentang negeri ini. Pahami dalam-dalam. 03 kok nggak laku? Masa pada gak kenal sama Ganjar Mahfud sih? Iya, saya juga heran. Tapi di Makassar juga ada kok. Banyak kok Ganjar Mahfud. Kita tidak bisa mengklaim bahwa di Makassar tidak ada. Ada kok banyak. Saya punya teman banyak kok Ganjar Mahfud. Jadi suara Ganjar Mahfud di Makassar ada lah pasti. Pasti tidak ada kosong-kosong amat lah. Kalau di survei saya memang sedikit karena kan tidak bisa disurvei semua. Seperti itu. Prabowo mantap. Di kandang Caplin nih tetap nomor 2. Sulawesi Tengah, Makassar jelas Anies lah. Andi, tidak sepenuhnya Anies juga, pasti akan terbagi juga bos. 1,5 juta warga Makassar itu pasti terbagi di Anies, Prabowo, dan Ganjar. Saya saja yang survei itu walaupun Ganjar sedikit, pasti tidak sesedikit itu nantinya, pasti akan banyak juga. Prabowo kemarin menang kok di Makassar. Anies juga banyak suaranya nanti. Jadi tidak akan ada yang terlalu mendominasi kalau di Makassar. Penjilat masih banyak loh, waspodo. Semarang hadir, selalu setia. Tunggu dulu, saya panas ini ada. Kalau di online memang nomor satunya online ya, fakta Prabowo rahasia umum, nggak usah jauh-jauh lah, kader sebelah aja udah pegang duit, sampai calon DPRD pengusung aja nggak masalah kok pada coblos nomor. No comment kalau itu, no comment. Survei terbanyak nomor 2, no setting. Yes bos, setting kita, yang bilang setting. Asli mereka, batu mereka, tidak lihat, saya ini masih ngantuk loh, ini, saya masih ngantuk. Karena dari kita jam 12, jarak dari sana ke tempat tinggal saya itu 1 jam. Karena harusnya kemarin kita ke Pasar Sungguh Minasa, tapi terlalu jauh dan kondisi cuaca tidak memungkinkan. Jadi kita bilang di Kalimbu aja lah, karena hampir sama lah dengan Sungguh Minasa, sama-sama pasar yang semua orang dari daerah datang membawa dagangannya. Kayaknya kalau pendukung 3 ketemu pendukung 3 bisa jadi sahabat, langka banget. Asem Anda. Ya, mungkin yang saya survei mungkin agak langka, tapi di tempat lain banyak lah. Tapi bagus lah.
Ayo rakyat Sulawesi dukung sekampung tak orang Sulawesi, Pak Prabowo putra Sulawesi presiden kita. Ya saya baru tahu juga ternyata Pak Prabowo orang Manado ya. Orang Manado apa? Saya baru tahu juga. Survei real dari masyarakat. Mantap, nomor 2 aja. Real bos, real. Real. Yang bilang settingan, berani bayar berapa? Tidak ada setting-settingan bro. Di channel kita ini biar salah-salah ngomong, yang penting bukan ngomong-ngomong jorok, ngomong-ngomong kotor, kita posting. Itu aja teman saya Daeng Burger tadi malam, saya video, sehingga di tempatnya saya video, dia bilang, ayo potonglah itu yang jelek. Sebenarnya tidak. Yang penting tidak salah-salah ini, tidak melenceng. Kita posting lah. Nah, tunggu video short saya untuk Daeng Burger. Penyampaian pemilu dari Daeng Burger. Kami orang Sulawesi merantau di Papua Tengah. Pilihanku 02. Siap. No setting nih, baru real. Hati nurani rakyat besar ke Pragit. Insya Allah menang sekali putaran. Sulawesi Tengah pun banyak all-in Prabowo Gibran. Apa sih itu all-in? All-in itu yang kayak di ini ya, yang apa? Yang di ini online itu all-in. Mantap Makassar satu putaran, IKN lanjutkan. Setuju, IKN lanjutkan. Saya mau juga punya aset di IKN nantinya. Semoga tidak terlalu mahal tanah di sana. Kita beli tanah di sana IKN. Padahal Sulsel adalah daerah JK pendukung Anies yang saya kira mayoritas pendukung 01. Kenyataannya tetap aja Pragip yang paling dipilih. Daerah JK. JK adalah toko yang penuh yang apa ya, toko panutan di Sulawesi Selatan. Tapi kan orang semua punya hak untuk memilih siapapun itu. Jadi tidak ada di sini, tidak ada paksaan. Dan orang-orang hebat Sulawesi Selatan semua kesatria-kesatria memahami dan mengetahui bahwa masyarakat itu pilihannya berbeda-beda, jadi tidak ada paksaan. Jelas ini settingan, sudah jelas mereka satu keluarga yang jualan, aku juga 02. Mana ada orang jualan sepasar itu sekeluarga? Tidak ada lah. Kalau bisa 56 sampai 58%, jangan 60 ke atas. Nanti dikira nggak jujur karena kalahnya terlalu. Ya gimana bos? Ini kita memang ngeri adanya bos. Tidak bisa ya. Yang ada di lapangan, biarpun 01 yang menang semua, tidak ada nomornya, suaranya 02, 03, saya tetap posting. Bodoh aman, saya masih netral sampai di bilik suara. Saya dukung semuanya. Saya dukung Anies, saya dukung Prabowo, saya dukung Ganjar Mahfud. Tapi enggak tahu siapa yang akan saya coblos. Ya kita dukung semuanya karena mereka semua putra-putra terbaik bangsa. Tapi masalah coblos-mencoblos ya. Kalau aneh sih mendukung calon yang meneruskan pekerjaan presiden sebelumnya. Selesaikan, jangan dirubah, tar dari nol lama lagi majunya. 02 yang meneruskan. Iya, sepakat saya. Artinya 02, 03 sama-sama mau meneruskan. Dalam artian begini, bukan seberpihak, tapi memang membangun dari nol itu tidak gampang, bos. Tidak gampang. Ini kita sudah berpuluh-puluh tahun merdeka, sudah berpuluh-puluh tahun negeri ini dibangun, dan kita masih menjadi negara berkembang. Kapan kita menjadi negara majunya kalau dimulai lagi dari nol? Jadi, sepakatlah. Nah begitu bang, kalau survei no cut, iya tidak semua juga survei saya bisa tidak saya cut. Kayak macam di mall kemarin. Mall MP itu luas bang, jalan kaki saja kita pegel. Apalagi kita mau syuting lantai 1, lantai 2, lantai 3. Wah, rugi dong.
lama bang kalau ini. Jadi saya kondisikan juga, makanya kemarin teman-teman minta eh, apa namanya, minta tempat untuk nokat itu, saya pilih, oh di mana kira-kira yang banyak ininya, yang bisa disurvei tapi tidak terlalu capek kita jalan. Makanya saya pilih di pasar yang mulanya kita mau pilih di pasar Terong, tapi karena hujan terus kalau siang, jadi kita pilih pasar Kalimbu yang notabene-nya dekat Terong juga, yang hampir banyak juga yang kalau ini pedagang-pedagang dari Terong ambil, kan biasanya pedagang dari Terong ambil juga di situ kebanyakan. Jadi saya ambil di situ saja. Pedagang pasar Alin Prabowo sebagian. Sebagian, jangan semua juga. Ini sih survei settingan bayaran 02. Katanya si pendukung paling cerdas, paling pintar, dan paling beretika. Oke gas, oke gas. Tidak ada bos saya bayar, tidak ada. Tidak ada orang tidak ada orang yang bayar saya. Kalau Anda mau bayar saya, silakan saya kirimkan nomor rekening. Tidak ada yang bayar saya, tidak ada. Kalau ada yang mau endorse, boleh, sini produknya saya endorse. Perkenalkan, saya dari Kabupaten Purworejo, Jateng. Pemilu sudah selesai belum, Bos? Tanggal 14. 14 Februari 2024. Hari kasih sayang juga. Menurut kepercayaan yang mempercayai. Jelas hasil survei bang. Beberapa lembaga jelas Prabowo dan Gibran yang unggul. Secara Merdeka bos, jelas itu. Ini sama. NTB 02, sebagian ya. Masa se provinsi 02, nggak mungkin lah. Oh, panjang ini, baca sendiri lah ini. Aduh, panjang. Malas saya nggak tahu, akhir-akhir ini malas sekali saya baca. Aku yang nonton ini pilih nomor 2, ya siap. Oh ini apa nih? A1 01 12 02 36 03 1 orang, no komen 34 orang. Oh ya, analisa saja bang, analisa saja. Nah, hasil survei telepon nggak percaya, hasil survei tatap muka nggak percaya, hasil polling nggak percaya, hasil survei langsung nggak percaya. Itu artinya jagoannya Anda kalah. Kalau saya itu artinya Anda kurang cerdas. Kalau kurang waras, semua orang waras lah, sebagian. Terima kekalahan lah kalau survei. Kan belum tentu di 14 Februari kalah, kita belum tahu. Jadi kalau memang ada yang dilihat seperti itu, jangan protes. Inilah, itulah, emak-emak lah, pengajian lah, masjid lah. Apa saya harus kampanyekan paslon Anda, baru Anda setuju dengan saya? Kampanye di masjid itu enggak boleh bos, apalagi bicara tentang politik. Tapi kemarin saya ketemu orang di tausiah, malah aneh ustaz itu. Dia bilang, "Oi, saya bicara politik kok di masjid. Ini kok saya ini kok." Ah, saya bilang, saya aja yang orang yang tidak terlalu ini dalam beragama, tidak mau berbicara politik di masjid. Itu bukan tempatnya bos. Masjid itu tempatnya beribadah, bertemu dengan Allah sang pencipta. Jangan mau jadi tempat berpolitik lah. Apalagi kalau sampai kampanye. Yang benar survei itu kayak ini, tanya satu persatu, mantap, Prabowo Gibran optimis dan yakin satu putaran. Iyalah, katakan survei real, tidak setting-setting. Ini real, siap real.
Ada request lagi? Real. Settingan, kalau nyeting jam berlebihan kelihatan bohongnya. Mau saya bicara kotor? Ini pakai pakai ini, tidak jelas saja nih user-user ini. Gimana settingnya itu? Gimana? Gimana settingnya? Sehebat apa saya mau setting orang sepasar itu? Sehebat apa? Sekelas toko masyarakat saja di Makassar itu tidak bisa setting satu pasar, tidak bisa memaksakan kehendaknya orang. Taulah orang karakter orang Sulawesi, tidak bisa diatur lah. Lihat saja tadi malam saya survei dikacangin, kayak tidak enak sekali rasanya itu dikasih begitu. Tapi profesional lah kita. Ya mungkin bapaknya bilang apa sih ini? Jadi Anda berpikir dengan waras lah, jangan cuma Anda yang mengatakan kepada orang bahwa orang tidak waras kalau pilih paslonnya Anda. Tidak mungkin lah, sehebat apa saya mau setting itu. Orang ratusan di pasar mau disetting. Gimana? Malah dibalas Blitar Jati 02. Aspul Jenderal dan Samsul. Ganjar saja kalah sama Anies, soalnya rakyat Indonesia sudah tahu dipimpin partai PD Indonesia semakin lemah. No comment Kak kalau itu. Saya tidak mau komentar kalau itu. Lanjutkan IKN dan kereta cepat Jakarta Surabaya hilirisasi. Iya, di sini juga lanjutkan kereta cepat Makassar sampai Manado. Saya mau naik kereta ke Parepare, belum sampai di Parepare. Lanjutkan, jangan dikorupsi lagi, Bos. Gimana pembangunan mau merata kalau begitu dikorupsi terus? Aduh, baca ini panjang kali. Tak, torang gaspol. Apa artinya itu? Hadir Jawa Tengah, siap. Anies pilihanku, siap. Anies aja, siap. Oh, dia juga satu orang ini. Semoga amin 01, walaupun dibully, tidak ada yang akan bully Anda, Bos. Kecuali Anda yang mau merendahkan orang. Jangan mau saling membuli lah, hargai perbedaan pilihan lah. Banyak juga yang nggak kasihan bangsa ke depan dengan pilihan 02, berarti mereka setuju gaji pejabat dinaikkan agar mereka gak korupsi dan menaikkan pajak. Ironis memang. Masalah itu biarkanlah pakarnya yang urus. Masalah kenaikan pajak, masalah kenaikan gaji, pasti akan dipertimbangkan bagaimana tentang keseimbangannya dengan ekonomi, bagaimana meningkat ekonominya kita, biarkanlah mereka. Masalah presiden aja kita pikirkan. IKN lanjutkan, IKN harus lanjut. Tolak malah mau bangun. Ini no comment. Iya, nggak gampang itu bangun kota setara Jakarta. Ini Makassar saja sudah ratusan tahun, nggak bisa juga kayak Jakarta. Nah, di Jakarta gedungnya tinggi-tinggi, di Makassar masih bisa dihitung kalau gedung-gedung tinggi di Makassar. Tapi Makassar luas dan modern juga. 1,5 juta penduduk, 1,8 kalau nggak salah sekarang. Pertanyaannya diubah Om dan bilang permisi dulu. Jika pemilu diadakan sekarang, kira-kira Bapak atau Ibu pilih nomor 1 atau nomor 3? Nah, tadi malam itu karena saya bilang saya mau terobos semua yang di sini. Jadi sesimpel pertanyaan saya, dan itu kalau permisi dulu, saya bilang daeng, saya ganggu Ki, itu sudah permisi nih saya. Memang bahasanya saya begitu. Jadi sudah baik sekali nih saya rasa itu, saya permisi daeng. Yang cerdas yang datang ke desak Anies, yang datang ke kampanye. Kalau 02 udah kada luar satua,
Ini garis bawah yang begini. Bagaimana kita mau berkembang? Orang saling menjatuhkan karena kepentingan, karena dukungan Anda belum tentu juga Anda kenal langsung dengan Anies, dengan Prabowo, dengan Ganjar. Anda sudah seperti itu, seolah-olah yang paling cerdas, seolah-olah yang paling waras. Anies lah kelas internasional. Aduh, ini ampun saya kalau bertemu dengan pendukung 01. Mereka itu fanatik, asli fanatik. Asli fanatik. Dan selalu ada pembenarannya. Ya, kayak ampun saya. Ini seolah-olah bahwa dia yang paling cerdas lah, Pak Anies. Saya kasih penjelasannya. Saya tidak sepakat kalau dibilang Anies cerdas. Dia pintar, pintar berretorika, pintar berkata-kata. Sepakat saya. Tapi kalau masalah cerdas, lihat di Jakarta keputusan-keputusannya, lihat. Sekelas Jakarta loh, bagaimana mau Indonesia. Lihat pas debat sama Ahok kemarin. 0 DP, saya saja yang ini tidak terlalu, bukan orang pemerintahan, tapi saya bukan orang PU, tapi tentang 0 DP itu tentang 0 DP itu Ahok sudah bilang kalau penghasilan rendah, ketentuan pemerintah itu 3 sampai 7 juta. Ya kalau di bawah 3 juta, di bawah 1 juta, tidak bisa lah, apalagi 0 DP. Harga tanah di Makassar, di Jakarta mahal. Kalau di Makassar masih dapat harga tanah 200.000 per meter, masih ada. Tapi bukan di Makassar, di pinggiran. Harga tanah di Makassar itu sudah 500 sampai 1 juta sampai 8 juta per meter, tergantung dari kelas-kelasnya. Jadi tidak mungkin lah. Itu makanya saya bilang tidak sepakat saya kalau Anies dibilang cerdas, tidak sepakat. Tidak sepakat. Dan tapi saya tidak merendahkan Anies. Saya bilang Pak Anies itu pintar dan salah satu putra terbaik Indonesia karena menjadi calon presiden. Pasar Kelimbu, Makassar pilih Prabowo Gibran. Jangan sampai ini orang di pasar tadi malam. Salam saudaraku, sorry saya ganggu kita di malam. Hanya untuk ini supaya teman-teman paham bahwa kita tidak setting-setting. Gak bisa dibantai ini settingan. Iyalah kita bukan settingan, Nuri Elulil. Survei netral ini tidak ada yang paling netral selain saya. Partnerku sudah Prabowo, karyawanku sudah Anies, saya belum menentukan pilihan. Aduh. Kelihatan nih survei di basis 02, artinya yang no comment mau bilang 01. Sota. Ini orang seperti ini tidak mau terima apapun, biar saya survei dimanapun dan bagaimanapun itu saya survei, biar saya survei 3 jam, kalau bukan Anies yang menang, dia tidak akan mengakui bahwa itu survei real. Bodoh amat dia. Pokoknya Anies harus menang. Nah, jadi apapun bagaimanapun capek kita. Artinya ya banyak orang yang bodoh tapi tidak tolol juga. Orang bodoh masih mengakui kebodohannya, orang tolol tidak mau mengakui kebodohannya. Jadi biar saya survei dimanapun itu enggak bakalan ngaruh buat dia. Pokoknya dia akan akui kalau Anies yang menang. Jateng Gama, sampai sekarang masih hargai Gama dan Prabowo karena pendukungnya tidak ada yang terlalu fanatik.
Mantap, aku yakin survei ini no setting-setting. Iyalah bang, bodoh kali abang kalau abang masih bilang itu no, kalau abang masih bilang itu setting-setting. Oh, sudah tidak dipotong loh. Kelihatan loh kalau ada yang dipotong-potong. Harusnya langsung sebut nama, jangan angka supaya lebih jelas. Bang, saya tidak tanya anak kecil. Itu semua orang sudah tahu. Yang susah ketika saya tanya nomor caleg. Itu masih pasti mereka pusing. Kalau presiden cuma tiga, nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nomor satu Anies dan Caimin. Sorry, saya orang Makassar. Nomor dua Prabowo dan Gibran. Nomor tiga Ganjar dan Pak Mahfud. Itu jelas. Nggak usah lah sebut-sebut namanya. Memang saya tanya anak kecil. Jadi, abang, akuilah. Bang, surveinya di masjid, kata pendukung sebelah. Kalau di pasar katanya orang yang berpendidikan rendah, gaspol. Bang, survei di masjid, survei sendiri. Tanggung resiko sendiri kalau digebukin sama orang, bang. Masjid itu bukan tempat politik. Ini saja kita di pasar, di mall, masih kadang ada yang sini sama kita. Apalagi kita di masjid. Kurang kerjaan ini orang bahas politik di masjid. Gak bisa lah. Ini nih live terpercaya. Iya bang, kalau masih tidak percaya betul-betul Anda batu. Batu Anda. Gaspol jadikan Anies presiden TikTok. Oh, enggak boleh gitu dong. Oh iya, Pak Anies ini ya, apa main TikTok juga ya? Kalah saya sama Pak Anies ini. Banyak pengikutnya, aduh. Kita mah bukan artis, Pak. Teman-teman artis semua akan mendukung Bapak. Pak Prabowo maksudnya, Pak Anies. Yang ada kemarin saya lihat Hasan JR itu yang saya kenal itu pun bukan artis, itu sama kayak kita konten kreator, tapi dia mungkin lebih hebat karena banyak pengikut. Saya mah baru pemula. Itu doang yang saya kenal. Coba surveinya di tiap-tiap kampanye paslon siapa. Wah, abang ini cari kerjaan aja. Nah, caranya bang. Boleh. Kalau ada cuannya. Boleh. Sini. Aduh. Bagus maki gitu supaya capres yang suara rendah tidak menduga. Bagus maki gitu. Andri saja. Bagus maki gitu. Terima kasih bang surveinya, sama-sama bang. Mantap, insya Allah Prabowo Gibran satu putaran. Kalau nggak milih Imam Mahdi bang, nanti dikatain Dajjal lo. Saya pilih Imam Mahdi. Tapi bukan Pak Anies ya, bukan Pak Anies saya. Imam Mahdi yang ini. Daripada saya pilih Dajjal, mending saya pilih Imam Mahdi. Tapi bukan Pak Anies Imam Mahdi ya, jangan ngaku-ngaku ya. Yang ngaku-ngaku ya. Waduh, orang nelpon kita bikin konten. Itu acak jauh dari realita, cuma 0,00011 dari jutaan warga di sana. Bang, survei resmi pun tidak akan survei di 1,5 juta penduduk Makassar. Tidak ada metode survei begitu, bang. Tanya lembaga survei resmi, tidak ada yang semua disurvei 1,5 juta. Mereka ada semua ininya. Ada semua teknik-teknik surveinya. Ya bukan karena, atau coba abang survei semua kalau abang di kota mana, survei satu-satu orang berapa penduduk di sana, survei semua kalau abang sanggup. Lembaga survei resmi pun tidak bisa begitu, tidak begitu juga caranya. Mereka cuma ambil
berapa persen dari perbandingan berapa persen itu nggak mungkin lah. Katanya waras, katanya yang paling cerdas. Iya cerdas. Rugi dong. Aduh. Sama, Makassar 202. Sirin Apache. Sirin Apache. Nah, orang Makassar punya budaya Sirin Apache. Pilih pemimpin yang bisa meringankan beban rakyat. Betul, sepakat siapapun itu. Wah, makan gratis nih. Wah, enak dong. Kita sejam ya, ini sejam ya. Sampai habis ini ya. Real no setting. 02 oke gas satu putaran. Jangan bilang curang lah, ada tekanan lah. Ini real dari hati masyarakat Indonesia. Saya bilang siapa yang bisa menekan mereka? Mereka itu pedagang loh dari daerah. Mereka itu yang di sana tadi malam itu yang ada yang ada yang tengkulak dari daerah, dari ambil dari petani, kemudian langsung bawa ke kota. Mereka pedagang besar semua. Siapa yang bisa tekan mereka? Orang lebih banyak uangnya dari saya. Saya lihat tadi malam itu uang-uang merah semua dipakai untuk transaksi. Aduh, kalah kita. Rakyat udah pada cerdas, mana yang harus dipilih? Iyalah, yang bilang rakyat tidak cerdas siapa? Kalau ada Anies yang baik, bagus, dan benar, ngapain pilih yang buruk, jelek, dan salah? Siap, si paling baik, si paling bagus, si paling benar. Siap, siap. Siap, siap. Cinta mati tuh dua. Kalau nomor 2 gak disebut bang, kok nomor 2 gak disebut bang? Maksudnya. Palembang mantap, Prabowo satu putaran lanjutkan surveinya, ada yang mantap. Siap. Request di mana lagi bang? Ditunggu Ki di daerah Macini dan sekitarnya untuk mensurvei. Waduh, Macini. Panjang Macini. Panjang. Panjang banyak caranya. Pasar Macini, Pasar Macini. Jateng, Al-In, Prabowo, Gibran 01 menang. Kalau nanya penyurveinya jangan 1 atau 3 saja, mestinya 2 juga disebutkan, jangan mengarahkan ke 1 dan 3 agak adil. Saya sebut 1, 2, 3. Saya bilang juga kalau enggak mau dijawab enggak apa-apa. Yang salah kalau saya sebutkan 4, 5, 6, 7, 8. Mata kita melihat, pikiran kita jalan paslon yang amanah, cerdas, pintar, internasional, kecuali mata melihat tapi hatinya buta ya. Yang tidak benar dibenarkan. Serius loh. Saya jengkel sama pendukung-pendukungnya seperti itu loh. Kalian mencederai pendukung-pendukung yang memang elegan, yang memang toleran. Kalian pendukung-pendukung fanatik mencederai itu, malah banyak orang yang akan ilfil dan tidak akan mendukung paslon kalian kalau kalian begitu, bos. Ini seolah-olah bahwa kalian itu yang paling amanah, paling pintar, paling menjamin Anda masuk surga. Tidak ada yang menjamin Anda masuk surga kecuali Tuhan yang tahu. Ibadah pun itu cuma kita dan Allah yang tahu. Nggak usah dipublis-publis lah. Ini paslon cerdas, pintar, internasional. Dikira yang lain tidak cerdas, bos. Dikira yang lain tidak cerdas. Semua cerdas lah. Yang belum milih lagi nunggu serangan fajar, enggak bang. Yang belum milih kasihan, mereka masih cari aman lah, karena kan mereka enggak tahu siapa yang ini. Jadi mereka sifatnya masih rahasia. Dan itu tidak dipaksakan. Itu tidak dipaksakan untuk menjawab. Karena kan mereka akan berpikir lah, kalau kita pilih paslon ini, nanti paslon ini yang naik.
Nanti pas tahun ini yang naik, nanti kita salah pilih. Ya, kita hargai. Nak kepoeng rua. Saya juga dua maksudnya ini. Bahasa Makassarnya nak kepoeng rua. Nak ketena paku sengi nain jo ku pilih Cinampe, Sinampe. Anu pi bilik suara pi. Kurang asem pi ku survei. Tanggal 14 pi kusing. Ikateya ruam itu nak ketena paku sengi. Wah ini biadab sudah bukan bebas dan rahasia lagi. Bang, siapa bilang pilihan itu rahasia? Kalau pilihan rahasia, tidak ada mi orang kampanye, Bang. Tidak ada mi orang kumpul-kumpul itu, Bang. Yang beginilah, beginilah. Ada mi yang pendukung yang setting beginilah, tapi begini tapi beginilah. Ada mi yang nangis-nangis di panggung lah. Kalau itu rahasia, nggak usah mi pengen kumpul-kumpul, tapi nggak usah mi pengen kampanye. Kalau pilihan itu rahasia, cuma kita menghargai orang yang masih merahasiakan pilihannya. Kalau orang yang mau bilang begini, bilang begini, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, Bang. Jadi siapa yang atur itu bahwa itu rahasia? Tidak ada, Bang. Waras. Salam waras. Aduh. No, tipu-tipu. Ini bagus, pasti Prabowo menang. Ini benar-benar dahsyat. Makassar itu penguasanya adalah JK dan dengan kala grupnya. Pendukung utama Anies. Jujur kami tidak bisa berkata-kata lagi. Survei-survei ternyata mendekati kebenarannya saat putaran itu nyata. Saya tegaskan sekali lagi bahwa Pak JK itu adalah tokoh yang kami segani, tokoh yang kami tuakan di Sulawesi Selatan. Tapi mereka juga tahu lah, karena mereka semua kesatria, mereka orang hebat semua. JK, kemudian siapa Erwin Aksa, kalau JK di Kala Group, kalau Erwin Aksa di Boswa Group, kemudian ada Galesong Group juga yang besar, kemudian siapa lagi ya, ada AAS Building yang besar juga yang punyanya Amran Sulaiman. Mereka semua tokoh-tokoh panutannya kami, dan tapi mereka sama-sama ada di kubu-kubu masing-masing dan saling menghargai. Tidak ada yang dibilang bahwa ini daerah kekuasaan ini, daerah kekuasaan ini, tidak. Kita semua punya hak untuk memilih dan masing-masing ada kelompok-kelompoknya, ada orang-orangnya juga. Jadi tidak dominan bahwa ini semua JK, ini semua ini, tidak. Masih banyak kok tokoh-tokoh nasional yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Masih banyak, bukan cuma JK saja. Ya karena JK yang sempat jadi wakil presiden, termasuk Habibie. Nah, sempat the next ada lagi presiden dari Sulawesi, dan nggak tahu. 3 mesa nomas raeng sing jawab. Orang ngerti, Bang, orang ngerti, Mas. Mungkin ini rekayasa, soalnya kalau yang nomor 1 Anies, Amin, nomor 3 Gama, tapi kalau pilihanku nomor saja lu, Bang. Bledos koen jarnis. Maksudnya, Bang? Asep, maksudnya Kang Asep. Nomor 3 Zong, iya Bang, saya enggak tahu kenapa setiap saya survei, aduh dikit banget pendukungnya nomor 3 yang saya survei. Tapi di luar banyak kok. Bisa jadi daerah ini lumbung nomor 2 atau masyarakat nomor 2 di sana sudah sejahtera, ekonominya baik-baik saja dan tidak ada masalah di sana, baik pendidikan, lapangan, pekerjaan dan lain-lain. Terserah deh. PDI pasti nangis lihat ini Prabowo Gibran. Terus jangan di skip videonya supaya kan sudah tidak di skip, Bang. Abang ini tonton dah sampai habis, Bang. Tontonlah. Ini bikin capek-capek orang aja lah. Tiga kali lipat suara Prabowo daripada 01, mantap. Oh, 03 tidak ada, Bang, ada Bang. Ada kok.
Mantap bro, ini betul-betul tidak disetting, real dari Nurani. Mantap kali nomor 2, wow amazing. Amazing. Kalembo Makassar akan menderita seumur hidup karena tidak tepat memilih presiden. Apa maksud Anda, Bang? Seolah-olah Anda Tuhan. Seolah-olah. Mantap Makassar, suara rakyat 002 Jaya Tumpas itu partai penipu dan kesombongan. Oh, Tumpas itu partai. Oh iya. Siap-siap. Nyata tanpa settingan, peace, salam damai. Yang pilih 03 mana? Adalah Bang. Ini aku. Ini 03 juga Mustika. Oh, dua, satu orang ini, satu orang. Pantas ya antar si nenek merah juga marah kalau lihat ini, jangan dibully ya. Iya, jangan dibully. Jangan dibully. Salam Pak Jari. Wah, orang golput ini. Ini orang golput ini, salam Pak Jari. Ironis negaraku milih pemimpin pada asal-asalan, jelas langgar MK, KPU langgar etik, tapi masih dipilih. Hanya ada di dunia Indonesia kita. Petugas partai nangis di pojokan. Ironis, semua orang punya hak untuk memilih. Jangan dibilang pilih pemimpin asal-asalan. Mereka semua punya pertimbangan, punya tolak ukur, punya sudut pandang untuk memilih. Sama saya tidak suka pemimpin yang banyak ngomong, banyak menjatuhkan yang lain. Saya tidak suka orang yang paling cerdas, merasa paling benar, merasa paling yang dia yang masuk surga. Aneh. Hanya memang di antara 3 cawapres yang paling waras dan benar adalah urutan nomor. Jangan gitulah Bang Heru. Semua waras, yang tidak waras yang mengatakan orang tidak waras. Solusi mantap. Surveinya tambah saya lagi Bang, saya Prabowo. Oh iya, tidak bisa lah Bang, Anda tidak di sana tadi malam. Kecuali Anda di sana. Saya Makassar, orang cerdas pilih Pak Anies. Ada juga orang cerdas pilih Prabowo, ada juga orang cerdas pilih Ganjar. Jangan cuma Anda yang merasa paling cerdas, Hendra. Cerdas dramanya, petugas partai nangis di pojokan. Cerdas menurut para pakar hewan ternak. Ada yang kepanasan. Udah jelas Prabowo dia ke rumput. Di mana curangnya coba tuh. Indonesia 270 orang bos, yang disurvei cuma 40 orang saja. Bang, abang saya bayar kalau mau survei 270 orang penduduk. Survei. Orang lembaga survei kok juga tidak. Lembaga survei juga ribuan orang nah survei kalau dia mengukur ukuran Indonesia, apalagi saya yang mengukur konten sih. Jadi Jammi kita terlalu so perfect Bang. Zain, Jammi kita terlalu so perfect. Tidak ada itu orang survei, dia mengeluarkan survei, kemudian dia survei 270 orang. Saya selama ini tidak pernah ada orang datangi Kak untuk survei. Tidak pernah Pak, dapat orang yang survei. Tidak pernah Pak. Jadi Jammi kita terlalu perfeksionis. Memang begitu Ji. Nah konten Jini, dunia Jini, santai maki. Aduh. Saya mewakili nelayan. Lembaga survei gak percaya, survei di lapangan langsung gak percaya manusia macam apa Andeng. Iya, malah disuruh survei 270 juta orang. Rugi dong. Dia tidak terima kenyataan, mulai panik. Sudah 50 menit. Wah mantap Bang, ini baru namanya survei Bang. Gak pakai persen, tapi ini nyata adanya, lanjut Bang. Ya Bang, karena memang saya bukan lembaga survei Bang. Saya petugas konten.
Silakan yang mau endorse, silakan masuk. Kita petugas konten. Sukses Bang, selalu siap, amin. Doakan. Faktor tegak lurus ke Jokowi saya pilih nomor 2, siap. Semakin mantap milih Prabowo, lanjut surveinya besok Bang. Ini abangku ini suruh-suruh saya terus nggak dibayar saya ini. Capek juga Bang sebenarnya survei itu. Dikira capek, dikira survei itu gampang. Kemarin saya survei ojol, ternyata ojol tidak boleh memihak, ada ketentuan dari perusahaan. Makanya saya belum tayangkan, saya mau blur muka-mukanya mereka dulu baru saya tayangkan. Tapi saya tidak selesaikan survei, saya cuma ambil berapa suara, mungkin 10 lebih suara saya hentikan karena setelah terakhir saya bicara sama ojol itu katanya, oh iya kita dapat notif dari perusahaan dan kita hargai karena perusahaan itu menjaga mitranya, menjaga pelanggannya, jangan sampai karena anggaplah ojol A memihak si A, jangan sampai pendukung si B tidak mau lagi order di A atau di B. Jadi seperti itu. Jadi saya hargai, makanya ini saya belum tayangkan yang survei ojol. Tapi nanti tetap saya tayangkan, tapi yang file yang gagal memang gagal itu surveinya. Dan kita hargai. Maka saya tidak lanjutkan. Jadi survei itu tidak gampang Bang. Artinya bikin konten begini tidak gampang Bang. Aduh, tahan malu, capek, tidak dibayar lagi. Aduh. Sesuai dengan survei lembaga survei. Saya tidak bilang juga gitu Bang. Karena saya survei ya itu saja, sesuai dengan yang Abang lihat aja. Lembaga survei mungkin akan mengambil kelompok itu. Kalau saya tidak sesuai yang itu aja. Karena saya bukan kerjaan saya yang begitu. Wow, settingan bro, ini pasar. Setting sehebat apa orang mau setting pasar? Ini pasar bro, tidak bisa disetting. Jelas ini survei no setting-setting. Dengar itu kupingnya Anies sama Ganjar. Hidup 02 rakyat menengah ke bawah. Iya, no setting-setting bro. No setting-setting, ini saya masih ngantuk. Saya tidur jam 5 tadi subuh karena kita upload video, kita ngedit, kita upload video. Tapi bukan saya ngedit, partnerku yang ngedit. Tidak malah seorang dihadapi dengan sabar dan Terima kasih Deng, sama-sama. Sudah dapat tahu siapa yang akan menang. Sama-sama. Salut sama Makassar, yang bikin saya heran berkali kenapa gak ada yang tahu Ganjar Mahfud. Ada Bang, ada. Mungkin kebetulan saja saya enggak dapat yang tahu Ganjar Mahfud. Ada, tapi ada. Setiap survei saya pasti ada kok. Ada, cuma walaupun sedikit. Ada campur tangan. Sebenarnya ada campur tangan makhluk goib sudah tutupi. Saya juga enggak tahu basisnya Ganjar Mahfud di Makassar di mana. Tapi teman-teman saya ada kok. Bisa aja lu, oke siap gas. Cek pura-pura senyum. Aduh, oke Bang. Jadi itu tadi Bang, ini masih banyak ke bawah tapi sudahlah Bang, saya capek. Artinya ketika teman-teman komen di sini, komen yang santun, jangan saling menjatuhkan karena saya juga tidak terlalu peduli dengan komen-komen yang tidak waras. Saya cuma peduli dengan komen-komen yang selalu mensupport. Saya orang yang kebal netizen Bang, kebal netizen saya. Jadi Anda mau bilang apapun, kalau cuma sifatnya mau menjatuhkan, mau menjelekkan orang lain, bodoh amat saya. Kecuali Anda support saya, support orang-orang lain demi kebaikan, saya akan sangat menghargai Anda. Oke? Dan rencananya kita akan bagi-bagi kaos gratis. Kita mau buat baju kaos Ejekti Production. Nanti kita akan bagi ke subscriber kita. Caranya nanti subscriber kita akan kita masukkan di ini, baru yang itu yang terputar-putar itu, kemudian siapa yang terpilih di situ. Semoga teman-teman ada yang beruntung di sini untuk mendapatkan kaos. Tapi kita bagi kaosnya per 10.000 subscriber. Jadi 10.000 subscriber kita bagi lagi, 20.000 subscriber kita bagi lagi.
dan begitu seterusnya. Dan doakan semoga YouTube ini menghasilkan dan kita bisa berbagi di banyak orang. Kita bisa bikin konten kayak Mbak Imong juga, kenapa tidak? Oke, teman-teman, tetap santun dalam berpolitik. Jangan terlalu fanatik. Fanatik boleh, tapi fanatik yang baik. Jangan menjelekkan orang lain karena berbeda pilihan. Jangan fanatik karena merasa bahwa diri kita paling benar, karena semua orang memiliki sudut pandang masing-masing, semua orang memiliki pilihan masing-masing, cara ukur masing-masing, dan semua orang masing-masing berbeda pengetahuan tentang politik. Jadi jangan paksakan orang berada dalam ukuran gelas Anda, tapi pahamilah orang karena Anda adalah orang yang bijaksana. Oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita akan bagi-bagi kaos sebentar lagi. Kalau cukup 10.000. Mari kita lanjutkan. Thanks for watching this video. Jangan cuma bisa ngomong kalau otak masih kosong. Nilai orang paling pinter udah kayak maha bener. Lihat yang lain bahagia, kok repot. Giliran balik dihina, kok sewot. Kalian modal bacot yang hobinya cuma nyolong. Di depan muka so baik, ternyata kau banci munafik. Ngomongnya nggak jelas, dah salah kok ngegas. Seakan berkelas, padahal lu ampas. Ku bungkam mulutmu bersama Bian Yung, kolabo KL dan juga Eko Show. Kalian anak kemarin sore yang gagal paham, baru kunya teoriku sudah makan asam garam. Sampah lu semua. Hey hey